kayaknya nggak perlu intro banyak-banyak soal produk yang satu ini karena udah banyak banget yang request. Dan yes, ini adalah mungkin produk favorit gue di tahun 2024. Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan ini adalah review gue untuk SimGod Super Mix 4 di harga 2,5 jutaan. Dan dia menggunakan satu dynamic driver, satu balancer mature, satu planer, dan satu piezoelectric. Maka namanya Super Mix. And I love it. Gak nyangka. Jadi langsung aja gue akan breakdown review ini mulai dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. Oke, secara tampang sebenarnya agak biasa aja ya. Cuman buat gue biasanya tuh biasa dalam hal yang elegan, karena faceplate-nya ini warna grayish black dark atau dark gray, ditambah dengan lingkaran kecil gini yang warnanya sedikit goldish. Sama tetap buat gue kesannya mewah tapi kalem. Ada sedikit vent hole di sini, lalu bagian dalamnya ini, bagian housing yang nempel ke kuping kita itu semua terbuat dari resin, yes, sampai ke nozzle-nya juga pakai resin. Dan ini resinnya sih dari luar berasa cukup kuat dan sedikit nerawang kalau misalnya kena cahaya. Dan ini untuk ear tips bawaannya mirip kayak AET07 sih. Untuk kabel bawaannya sendiri menggunakan dual pin connector, dan gue pribadi berharap kabelnya warna hitam gitu ya untuk nemenin si faceplate-nya, tapi nggak apa-apa lah. Ini tipe yang single strand di bagian atas dan juga twisted di bagian bawah. Agak tebel dan sebenarnya mirip kayak SimGod EM6L sih kalau pernah nyoba. Ini ujung jacknya seperti ini doang. Simple, cuman ya overall kelihatan cukup berkualitas. Bagian ergonomi atau fit ini bakal sangat subjektif dan tergantung kuping tiap orang. Tapi kalau buat gue, this is perfect. Enak banget gue pakai. Gue bisa pakai ini jalan-jalan sangat stabil. Entah lekukannya, lalu ukuran bentuknya itu tuh benar-benar slap masuk ke kuping gue. Mungkin sedikit kelihatan agak keroncol, tapi dalamnya tuh benar-benar nyaman. Gue pakai berjam-jam nyaman gitu. Lalu kemudian ear gate-nya juga ngepas ke atas telinga gue, jadi nggak gampang ketarik-tarik atau goyang-goyang. Ya simply gue bisa jalan-jalan pakai ini dengan stabil, ataupun gue di cafe gitu. Ini gue bisa pakai berjam-jam tanpa komplain. Secara frequency response IM ini, kalau misalnya kita pakai IF neutral 2023 sebagai patokan, gue bisa kategorikan sebagai neutral with bass boost, mungkin dengan sedikit tambahan upper mid range di sini. Jadi yes, ini di antara neutral 2023 dan Harman. Kalau dibandingkan neutral 2023 lebih ada bassnya dan upper mid lebih maju dikit. Kalau dibandingkan Harman, bass line-nya tuh almost inline, cuman upper mid-nya lebih kalem dan treble-nya sedikit lebih naik. Jadi yes, di antara Harman dan juga F neutral 2023 mungkinnya secara frequency response. Dan yes, ini tipe IM yang somehow bisa buat gue tuh bisa ngasih tonality sweet spot di antara energik dan juga kalem di saat yang bersamaan. Jadi gue bisa bilang tipe kategori frequency response seperti ini bisa digunakan untuk berbagai macam genre. Jadi maksudnya gue dengerin lagu yang agak energik, dia bisa kebawa fun-nya, tapi dipakai lagu-lagu yang kalem juga gue berasa sweetness-nya, lalu kalemnya juga berasa. Dan ya makanya ini jadi salah satu yang favorit gue, karena secara tuningan ini rasanya bisa digunakan untuk berbagai macam genre, dan gue nggak ketemu satupun genre yang sampai jelek banget itu nggak. Very versatile tuning, very versatile kind of tonality. Dan satu yang gue mesti puji banget adalah dia menggunakan 4 tipe driver di sini, tapi suaranya bisa koheren. That's amazing. Starting dari bass-nya dulu, buat gue ini tipe bass yang sekali lagi bisa kayak porsinya tuh pas gitu di antara mid bass to sub bass-nya itu. Dia bisa kasih gebukan yang bagus, dalamnya juga dapet, hentakannya dapet, cuman rumble-nya juga dapet kalau dipakai orkestra. Gue dengerin lagu apapun, gue nggak pernah protes di sini. Mungkin kalau misalnya gue mau nitpicking, ini kalau misalnya lu pengen setel lagu yang ngebut banget, ini bukan tipe yang ngebut banget. Walaupun gue nggak bisa bilang dia lambat ya dibandingin beberapa IM-IM lainnya gitu, tapi dia bukan tipe yang ngebut. Jadi kalau mau spesifik, bukan yang tipe ngebut-ngebut banget. Tapi kalau dibilang versatile, it's very versatile. Gue kasih lagu yang nyantai, gebukannya masih oke, nggak mengganggu frekuensi lain. Gue mau kasih lagu megah, depth-nya juga dapet, megahnya juga dapet. Ya simply very good tuning, tapi secara tapi tidak untuk spesifik reason aja untuk bassnya. Kalau gue pribadi mungkin sedikit pengen lebih tight lagi bassnya, mungkin sedikit lebih deknya lebih cepat lagi. Tapi selain itu buat gue this is a very nice tuning, punch bass yang bisa dalam dan juga bisa megah di saat yang bersamaan. Oke, mid range-nya di sini kalau buat toleransi kuping gue it's just perfect.
Maksudnya, gue mau setel lagu yang cowok, mau setel lagu cewek, gue ngerasa nggak ada satupun yang ini terlalu tipis banget, ini terlalu tebel banget. Tapi gue tahu, mungkin kalau untuk beberapa kalian dari yang agak sensitif sama upper mid range, yes, ini upper mid range-nya sedikit lebih maju buat gue tetap dibandingkan lower mid range. Jadi untuk beberapa lagu, mungkin untuk beberapa dari teman-teman kalian, maksudnya dari kalian, ada yang ngerasa it's a little bit on the shouty side. Yes, gue masih ngomong ini upper mid range-nya nggak netral, dia masih lebih maju dibandingkan porsi netral, at least for my ears. Tapi kalau untuk selera gue, ini oke. Dan gue sukanya sekali lagi, dia ada kayak di perbatasan gitu. Sekali lagi, gue mau lagu yang kalem, gue mau lagu cowok, gue mau lagu cewek, mau dia nyanyinya tuh berbobot, mau dia nyanyinya tuh teriak, gue masih bisa dapetin kekuatan teriakannya itu tanpa terlalu nyakitin kuping gue. Atau ketika dia kasih lagu kalem, juga bisa bawa kalemnya itu. So, yes, sekali lagi, gue mau kasih lagu rap itu kejelasan kata-katanya dapet. Gue mau kasih lagu yang audio file, lalu kemudian yang apa namanya nyantai-nyantai gitu juga sweetness-nya dapet. Porsinya tuh bisa kayak ngepas di antara beberapa genre. Dia tidak spesifik untuk yang genre ngerock banget, dia tidak spesifik untuk lagu yang sweet banget. Tapi mau dikasih lagu apapun itu bisa jadi gitu loh. Jadi sampai ya gue dengerin lagu rock, oke, gue dengerin lagu hip hop, oke, gue dengerin lagu K-pop, oke, dengerin lagu J-pop, Mandarin, Indonesia pop, gue dengerin apapun, gue nggak ada satupun yang bisa protes di sini. Very versatile kind of vocal. Cuman ya sekali lagi, kalau misalnya kalian ada sedikit, misalnya kalian dibandingkan Ivy Neutral 2023 itu udah terlalu shouty buat kalian ya, maybe this is a little bit too shouty. Tapi at least untuk telinga gue, it's just amazing. Treble-nya juga nggak kalah amazing ya. Sekali lagi, dia tuh bisa ngasih mau bass, mid, treble, dia bisa ngasih perbatasan antara fun, energetic, dan juga kalem, smooth at the same time. Jadi timbre-nya itu masih berasa smoothness-nya, dengerin violin itu nggak berasa kasar sama sekali, tapi tingginya, lalu kemudian ngik-nya, lalu juga berasa sensasi tipis kalau misalnya ngik-nya itu juga masih berasa. Jadi sekali lagi, it's not specific untuk genre yang violin banget apa-apa, tapi every kind of song gue nikmatin di sini. Treble extension-nya dapet, ear treble ujungnya tuh dapet, hentakannya juga dapet, tapi smoothness-nya juga dapet yang bersamaan. Wow, gue ngerasa ini treble-nya I really love it. Mungkin di harga segini tidak bakal ngasih sensasi wow, tapi kalau didengar banyak genre, itu lu bakal baru apresiasi seberapa versatile treble-nya ini. So yes, gue ngerasa tuningnya ini amazing. Dia bisa bikin 4 tipe driver ini bekerja di saat yang bersamaan, lalu bisa menunjukkan kekuatan masing-masing hentakan bass dan juga gebukan ala dynamic driver, vocal to treble yang lepas, smoothness-nya dapat, tapi kalau mau teriak juga dapat kekuatannya, tapi juga nggak sampai overly gimana-gimana at the same time. I love the tuning. Bahkan gini loh, gue kalau misalnya jujur ya, gue dapat banyak IEM di atas ini harganya. Lu tahun 2024 gue banyak banget terima IEM. Tapi kalau kita ngomongin tuning and tonality and versatility, gampangnya dia dicocokkan dengan berbagai genre. Mungkin ini salah satu yang terbaik, atau mungkin dia yang terbaik yang bisa gue cobain berbagai genre dan gue nggak protes gitu. Kadang kan ada harga barang lebih mahal, dia lebih detail, ini lebih gigit nih suaranya. Tapi ketika gue mau kalem, aduh terlalu masih gigit. Atau gue dengerin yang agak kalem, mau dengerin lagu yang butuh gigitan, aduh ini terlalu kalem. Di sini nggak, kayak gue mau gigit bisa dapet, mau yang smooth juga bisa. Ya to the point, tuningnya kalau selera gue ya, ini kayak spot on banget. I just love it, the tuning. Tapi gue tahu kalau misalnya sekali lagi, mungkin kalian yang sensitif, ini rada sensitif mungkin di area upper mid range-nya, karena tetap gue akuin upper mid range-nya still on the a little bit forward. Jadi mungkin kalau kalian yang sensitif dengan shoutiness, apalagi kalian udah ngerasa shouty sama kayak EM6L gitu ya. Ini sebenarnya lebih berbau daripada EM6L sih, tapi agak nyerempet di EM6L ya, mungkin kalian ngerasa ini bakal sedikit shouty. Sekali lagi, jadi know your ears lah terkait tonality-nya ini. In terms of technicality, dia juga amazing. Gue ngerasa di harganya ini dia versatile banget, jadi separasinya langsung berasa. Gue mau lagu apapun itu langsung berasa, tetap ada bass yang handle sendiri. Bassnya gebuk, dalam, megah, tapi vokalnya itu bisa kalem, bisa sweet, bisa very precise, dan juga detail, jelas di saat yang bersama. Jadi kerasa gitu, kayak lo dapetin sensasi lebih dari satu driver di sini, tapi semuanya itu dalam tetap koridor yang masih coherent
really easy to listen to. Dan juga kalau misalnya gue pakai lagu buat megah kayak Two Steps From Hell, gue dengerin yang Never Give Up On Your Dreams, gue dengerin lagu Lindsey Stirling, Sugar Plum Fairy, semuanya itu megahnya dapet, lalu detail-detail atasnya juga dapet, megah kanan kiri atas bawahnya dapet, very versatile banget untuk dalam hal separasi imaging dan juga staging. Mungkin dia kalah sedikit dibandingin IM Planner seperti Shure S12 dalam hal resolusi. Kalau misalnya kita ngomong kejelasan nada di lagu-lagu rock yang dia pakai gitarnya gitu, lalu kemudian ada vokal yang garang, gue ngerasa masih sedikit lebih jelas ada di semacam planner kayak Shure S12. Tapi Shure S12 itu kebantai sama SIMGOT SuperMix 4 ini dalam hal stage, imaging, dan juga secara separasi. Jadi ada plus minus lah. Tapi resolusi not the best. Tapi untuk yang lainnya, kategori lainnya, gue ngerasa this is one of the best. Amazing. Gue denger lagu apapun tuh nggak ada yang sampai cramp, kecil, atau berasa numpuk-numpuk. Nggak. So yes, very good. Dalam hal technicality juga. Jadi oke, perbandingan sama apa nih? Perbandingannya mungkin, tadi gue bilang ya, mungkin kayak semacam di harga 2 jutaan, kan kayak S12 atau S12 Pro gitu. Gue ngerasain lebih versatile. Dia tidak setajam S12 dan S12 Pro, tapi extension treble-nya sama-sama bisa sampai tinggi. Bedanya ini lebih smooth, vokalnya lebih bisa kasih lebih kalem dengan timbre yang lebih human-like, dan juga bass yang lebih, gue ngerasa masih ini tetap lebih lambat daripada Planner secara bass, tapi dentumannya tuh lebih asik, apalagi buat lagu-lagu EDM, it's more fun. Jadi ya ini lebih gampang, lebih versatile, kecuali kalian mau cari yang genre spesifik, mungkin S12 atau S12 Pro, bisa lebih genre spesifik ke lagu rock, ini lebih all-rounder. Dan gimana dibandingkan dengan semacam IM kayak Soundrhyme SR5? Well, Soundrhyme SR5 lebih sedikit U-shape, jadi mungkin kalau kalian yang sedikit agak sensitif dengan shoutiness, gue rasa SR5 lebih kalem. Tapi secara yang lainnya, mau kita ngomong detail, lalu kemudian imaging, dan juga soundstage, gue ngerasa ini lebih megah, lebih mewah. Jadi ya, mungkin cuman kelemahannya kalau misalnya untuk lagu-lagu spesifik, contohnya kayak lagu yang kalian mau orkestra gitu ya, mungkin lebih cocok sedikit ke Soundrhyme SR5 karena dia lebih U-shape gitu, vokalnya tidak semaju si Soundrhyme SIMGOT SuperMix 4 ini. Tapi kalau kita ngomong semua genre, gue masih bakal vote SIMGOT SuperMix 4 ini. Gue mau kasih lagu vokalan, dia maju ya tetap dapat, teriaknya juga lebih dapat daripada Soundrhyme SR5. So yes, gue lebih suka ini sekarang. Oke, sekarang gue bakal mau sharing secara subjectivity ya. Gue suka banget IM ini karena yang gue sedikit udah sharing tadi. Gue punya IM banyak, atau gue udah lagi review gitu, semacam kayak SIMGOT EM10, bahkan yang flagshipnya SIMGOT sekarang. Sedikit bocoran, gue masih ngerasa SuperMix 4 ini lebih all-rounder. SIMGOT EM10 nanti akan gue review, dan gue masih ini lebih agak genre spesifik. Ini tuh all-rounder banget, bahkan dibanding IM 6 juta yang gue terima sekarang. Kebanyakan kan sama gue banyak terima 6 juta, lalu 7 juta gitu ya sekarang ya. Ini yang paling versatile, walaupun harganya nggak nyampe 3 juta, ini 2 juta. Bahkan dibandingin sebutlah kayak Tanjim Oxygen, Tanjim Origin, ataupun Moondrop Dusk, atau apapun di atasnya harganya ini, gue bakal tetap ngomong ini adalah salah satu yang paling versatile. Karena yang tadi gue bilang, kalau misalnya gue denger kayak Tanjim Origin, kadang gue ngerasa, bassnya kurang. Gue denger Tanjim Oxygen gitu, gue ngerasa upper treble-nya agak kurang. Lalu gue juga dengerin kayak EM6L ini, EM6L agak terlalu, timbre BA-nya jadi lebih berasa lah kalau udah denger SuperMix 4. Gue denger EM10, ini jadi kayak berasa kegedean sedikit bassnya, at least for me. Gue dengerin kayak EA1000, kadang agak terlalu tipis untuk beberapa lagu. Ini buat gue SIMGOT yang paling versatile tuningannya, yang paling all-rounder. Dan dibandingkan banyak IM lainnya, ini jadi salah satu yang paling all-rounder yang gue pakai nih. Gue pakai doang aja, lalu sebutlah gue lagi ke cafe gitu. Lalu tiba-tiba udah 2 jam lewat, 3 jam lewat, gue cukup pakai IM yang satu ini. Gue nggak protes, gue nggak terganggu, gue enjoy semua lagu yang gue denger, dan juga fittingnya enak banget. So this is a very subjective area di seksi yang satu ini. Tapi gue bisa bilang, at least kalau lu biasanya cocok sama selera gue suka banget ini. Sukanya pakai banget, dan yes, ini kayaknya bukan, walaupun ini lebih murah daripada EA1000 dan juga
IM10. Ini kayaknya SIM God favorit gue dan juga salah satu IM favorit gue di 2024 ini. Amazing job SIM God. Sayangnya ketika gue ngomong sekarang nih, SIM God Super Mix 4 ini katanya sempet ready stock di beberapa toko, sekarang udah ludes. Jadi ya mungkin karena bukan cuma gue doang yang ternyata suka sama Super Mix 4 ini, jadi mungkin sedikit saran dari gue, pantengin terus Tokopedia kalau kalian setuju dengan kebanyakan review gue ataupun beberapa review teman-teman yang nge-hypein Super Mix 4. Buat gue, this is worth the hype and I just love it. Thank you for watching. See you next time. Bye-bye.